Ricci memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang konsultan eksekutif pemasaran dan juga pendapatan klub-klub sepak bola terkemuka di Italia. Sebelum bergabung dengan Inter, Ricci sebelumnya menjabat sebagai Chief Revenue Officer di Juventus Football Club dari 2018 sampai 2022. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, selamat berakhir pekan. Sebelum kita mulai Cerewetin Inter hari ini, gua ingin mengajak teman-teman semua untuk ikutan giveaway lagi nih, senilai Rp100.000 dengan cara menebak skor akhir Inter melawan Napoli. Informasi lebih lanjut teman-teman bisa langsung lihat Instagram gua ya, @cekinggita. Untuk giveaway kali ini teman-teman disponsori oleh salah seorang kawan kita ya dari Kalimantan Barat, Interisti Kalbar. Kawan kita yang satu ini juga lah yang mensponsori giveaway tebak skor yang sebelumnya ya, Inter melawan Arsenal. Lalu kemudian untuk pemenang tebak skor Inter melawan Arsenal akan gue umumkan minggu depan ya. Mohon bersabar ketika jeda internasional, jadi mohon ditunggu saja. Oke deh, kita mulai untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Gue punya beberapa berita menarik dari tim kesayangan kita. Berita yang pertama, kita mulai dari kabar yang mengejutkan teman-teman. Harap-harap cemas nih. Konon katanya Bayern Munchen kembali berminat pada Hakan Calhanoglu. Ini sumber beritanya adalah dari media Court of Sight ya. Mereka bilang begini. Bayern Munchen sedang mempertimbangkan upaya baru untuk mengontrak Hakan Calhanoglu di musim panas mendatang. Calhanoglu dianggap akan terbuka untuk tantangan yang baru. Sehingga saat ini selain Munchen ada juga Manchester City yang sedang memantau situasinya. Dan Inter akan bersedia mendengarkan tawaran di angka 45 juta. Wah anjir, angka 45 juta untuk pemain usia 30 tahun teman-teman. Ini ada dua kemungkinan, antara Internya yang mabok ya, bisa-bisanya mematok harga Hakan di 45 juta. Atau sebaliknya, jangan-jangan klub yang beli nih, yang mabok ya, kok mau-maunya mengeluarkan uang 45 juta untuk pemain berusia 30 tahun. Akan tetapi kalau sampai bener nih, Hakan bisa kejual di angka segitu. Buset, gak mungkin Inter menolak. Nah, kalau menurut teman-teman nih, kalau Hakan pergi, kira-kira siapa yang akan menggantikan Hakan? Dan kemungkinan besar menurut gua teman-teman, selain Hakan, kita juga mungkin akan ditinggal oleh Aslani. Itu artinya kita akan ditinggal oleh dua regista sekaligus. Apa iya nih kita sanggup langsung mencari dua regista ya teman-teman? Nah ini teman-teman, terkait posisi regista ya. Di minggu yang lalu ada dua isu Mercato. Isu yang pertama, Inter dikabarkan sangat serius ingin mendatangkan gelandang muda Torino, Ricci, yang kebetulan posisi bermainnya juga regista. Lalu kemudian selain Ricci, minggu yang lalu juga beredar kabar bahwa Inter berminat pada gelandang Chelsea asal Argentina, Enzo Fernandez. Berita ini datang dari media Inggris ya, yaitu Sun Football. Mereka bilang begini. Inter dan Barcelona sedang memantau situasi Enzo Fernandez di Chelsea. Sang gelandang tidak punya niat untuk terus duduk di bangku cadangan dan kemudian kehilangan tempat di tim nasional. Nah, kalau menurut teman-teman gimana nih? Kita kehilangan Hakan Calhanoglu dan juga Aslani. Lalu kemudian penggantinya adalah Enzo Fernandez dan Ricci. Teman-teman setuju atau enggak? Lalu kemudian berita yang berikutnya lagi. Berikut ini adalah 4 nama pemain yang masuk nominasi pemain terbaik Inter di bulan Oktober. Player of the Month ya teman-teman. Ada Di Marco, Barella, Lautaro Martinez, dan Marcus Thuram. Menurut teman-teman siapa nih yang menang? Sebagai gambaran saja ya, di bulan Oktober kita ada melawan Red Star, kita menang 4-0. Itu yang mencetak gol Calhanoglu, Arnautovic, Taremi, dan Lautaro. Lalu kemudian asisnya ada Taremi 2 dan Lautaro 1. Lalu kemudian berikutnya ada melawan Torino, itu Thuram mencetak hat-trick. Yang membuat asis adalah Bastoni, kemudian Acerbi dan Lautaro. Lalu kemudian berikutnya lagi ada partai lawan Roma. Ini pencetak gol sematawayang adalah Lautaro. Lalu kemudian melawan Young Boys, pencetak gol sematawayang adalah Thuram. Dan kemudian dua pertandingan berikutnya ada seri melawan Juve dan Empoli. Nah maksud gua teman-teman tadi merinci ya siapa yang mencetak gol dan mencetak asis. Maksudnya di bulan Oktober ini pemain kita yang menjadi top skor adalah Marcus Thuram dengan 4 gol. Lalu di bawahnya ada Lautaro dengan 3 gol. Tapi kalau dilihat dari jumlah gol plus asisnya, Lautaro lebih unggul nih.
Thuram 4 gol plus 1 assist, sedangkan Lautaro 3 gol plus 3 assist. Menurut gua pemenang player of the month ya di bulan Oktober ini antara Lautaro dan Thuram. Kalau menurut teman-teman siapa? Sementara nominasi lainnya ada Barella dan Di Marco. Kedua pemain ini memang tampil sangat baik di bulan Oktober, tetapi untuk konversi jumlah gol dan assistnya tidak sebanyak Lautaro dan Thuram. Itu tadi adalah player of the month untuk Inter ya teman-teman. Nah, yang berikutnya ini adalah nominator player of the month untuk Serie A teman-teman. Dari Inter ada perwakilan yaitu Marcus Thuram. Selain Thuram ada Adlinya Fiorentina, lalu ada Conceição Juventus, ada Kvaratskhelia Napoli, kemudian ada Retegui Atalanta dan Nuno Tavares Lazio. Kalau menurut gua yang akan menang adalah Retegui. Kalau teman-teman gimana? Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi. Ini berita yang menurut gua sangat penting, tapi sebetulnya kejadiannya sudah sekitar seminggu atau 2 minggu yang lalu ya teman-teman. Maaf terlambat nih beritanya. Beritanya yaitu Inter baru saja merekrut direktur revenue yang baru yang bernama Giorgio Ricci teman-teman. Nah, kalau dilihat dari titel posisinya ya, direktur revenue, sudah jelas tugas utamanya adalah mendatangkan pemasukan, mendatangkan revenue bagi Inter. Nah, si Giorgio Ricci ini teman-teman, sebelumnya dia adalah direktur revenue Juventus di tahun 2018 sampai dengan 2022. Berita resmi dari websitenya Inter bunyinya seperti ini. Secara resmi, Inter hari ini mengumumkan bahwa Giorgio Ricci telah ditunjuk sebagai Chief Revenue Officer. Ricci akan membawa pengalamannya yang luas dalam membantu klub olahraga elit mempertahankan keunggulan kompetitif dan keberlanjutan dalam hal finansial. Dia akan bergabung bersama direktur Inter lainnya untuk fokus pada aliran pendapatan komersil seiring dengan upaya klub untuk terus meningkatkan posisi keuangannya. Ricci memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang konsultan eksekutif pemasaran dan juga pendapatan klub-klub sepak bola terkemuka di Italia. Sebelum bergabung dengan Inter, Ricci sebelumnya menjabat sebagai Chief Revenue Officer di Juventus Football Club dari 2018 sampai 2022. Setelah hampir bekerja lebih dari 1 dekade di berbagai peran proses pemasaran dan pendapatan, termasuk sponsorship klub, Ricci sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Chief Commercial Officer di Inter pada tahun 2012 sampai 2014. Dengan demikian, Ricci memiliki pengalaman lebih dari 1 dekade di berbagai peran pemasaran, pendapatan, dan juga sponsorship di klub-klub termuka di Italia. Di Inter, Ricci akan menggantikan Luca Donofaro yang pergi untuk mengejar peluang di luar klub. Wah, ini teman-teman, Oktri benar-benar menancapkan kukunya dalam-dalam di Inter ya. Benar-benar ingin membangun Inter memiliki kekuatan finansial yang bagus. Dan yang direkrut bukan kaleng-kaleng nih, mantan direktur revenue-nya Juventus. Dan kita semua tahulah Juventus sangat bagus ya dalam hal finansial. Nah, semoga pengalaman Ricci selama ini ya mendatangkan revenue bagi Juventus yang sangat banyak bisa ditularkan ke Inter. Tetapi semoga jangan pakai cara-cara curang ya. Gua nggak siap Inter diberlakukan kayak Juventus. Gua nggak siap ya kalau Inter tahu-tahu nerima kasus kayak Juventus nih. Tahu-tahu digeruduk kantornya terus dinyatakan telah melakukan kecurangan finansial. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Terkait perekrutan Ricci ini teman-teman, Presiden Marotta bilang begini, kami sangat senang menyambut Ricci kembali ke dalam tim leadership Direktur Nerazzurri sebagai Chief Revenue Officer. Dia akan menjadi bagian integral dari penguatan posisi keuangan klub dan akan membantu mencapai tujuan kami untuk sukses di dalam dan di luar lapangan. Lalu kemudian ini ada statement juga dari Antonello, berarti ini Lalu kemudian ada statement juga dari Antonello, berarti ini Antonello atasannya Ricci ya. Antonello ngomong begini, Giorgio menghadirkan pengalaman komersial yang luar biasa dan tak ternilai bagi Inter, termasuk dalam hal perolehan pendapatan, kesepakatan sponsorship, serta keterlibatannya dengan mitra dan juga penggemar. Dia juga akan membantu kami dalam mengawasi kelanjutan inovasi dan digitalisasi klub, mendukung ambisi kami untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Lalu kemudian dari sisi Ricci-nya sendiri juga mengeluarkan statement teman-teman. Dia bilang begini, saya merasa terhormat bisa kembali ke Inter, klub bersejarah dengan warisan yang membanggakan. Saya memiliki semangat yang sama dengan tim manajemen untuk mengamankan masa depan klub yang kuat dan berharap dapat berkontribusi terhadap kesuksesan yang berkelanjutan. Saya tahu betul bagaimana potensi dan dedikasi yang ada dalam Nerazzurri.
Bersama-sama kita akan membangun pondasi yang kokoh yang sudah ada dan menciptakan jalur pertumbuhan yang baru bagi brand Inter di Italia maupun di internasional. Waduh, gue jujur senang sih dengan adanya perombakan dalam sisi manajemen ya. Semoga ini adalah tanda-tanda serius dari Oktri dan juga Presiden Marotta untuk membawa Inter bukan hanya kuat, bukan hanya keren di lapangan, tapi juga di luar lapangan. Lalu kemudian yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini, berita selingan saja teman-teman. Mantan striker sekaligus kapten kesebelasan kita, Mauro Icardi, cedera ACL teman-teman, dan dia harus absen sampai dengan akhir musim. Gila ya, season ini bener-bener season ACL, banyak merenggut karir pemain. Absennya nggak kaleng-kaleng sampai dengan akhir musim bro. Gokil, jangan sampai deh pemain Inter ada yang cedera ACL. Gua nggak siap kalau ada pemain pilar Inter kayak Thuram, Lautaro ataupun Barella absen sampai akhir tahun gara-gara ACL. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.